Om Swastiastu, selamat sore Bapak Ibu yang terhormat Ibu dosen, izin menyampaikan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Saya Niwayani Tayani, yaitu akan menyampaikan RPP yang kami susun. Yang pertama, Satuan Pendidikan SDN 2 Landik. Kemudian mata pelajarannya Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti, kelas 1, semester 1. Kemudian materi adalah ciptaan Sang Hyang Widi dan alokasi waktunya 2 kali 35 menit atau 1 kali pertemuan. Nah, di dalam menyusun RPP harus mengumpulkan sebuah KD atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang pertama ada KI 1, KI 2, dan KI 3, dan KI 4, yaitu di mana dalam setiap KI itu memiliki penilaian yang tentunya berbeda, mulai dari penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Jadi sebelum mencakup IPK itu harus mempunyai KD terlebih dahulu, sehingga setelah terbentuknya KD kompetensi dasar, barulah kami menyusun IPK atau indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai. Adapun tujuan pembelajaran yang kami susun melalui model pembelajaran problem-based learning, yaitu salah satu strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu menuntut peserta didik untuk terampil dalam dan peka terhadap pemecahan suatu permasalahan yang tengah dihadapi oleh peserta didik, baik itu di lingkungan sekolah, sosial. Kemudian siswa harus memiliki pengetahuan tentang pengertian ciptaan Sang Hyang Widi, mampu menyebutkan jenis-jenis ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran. Lanjut yang kedua, yaitu kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Jadi kami ambil 15 menit kegiatan pendahuluan, yaitu guru bersama siswa mengucapkan panganjali. Setelah itu berdoa. Setelah kita melalui berdoa, kita lanjut dengan melakukan absensi. Nah, setelah di absensi baru kita memberikan motivasi seperti melakukan IL-IL, kemudian melakukan PPK atau yang lainnya untuk menambah semangat peserta didik. Setelah itu kami menyampaikan metode pembelajarannya, mulai itu dari penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan yang akan kita gunakan saat pembelajaran. Kemudian setelah itu kami menayangkan suatu video terkait tentang tema yang akan kita ajarkan. Misalnya saya tentang ciptaan Sang Hyang Widi, kami memberikan video yang berhubungan dengan ciptaan Sang Hyang Widi itu tersebut. Nah, setelah itu baru kami memberikan ice breaking untuk menambah semangat anak-anak agar tidak loyo ketika melakukan proses pembelajaran, agar lebih semangat. Nah, yang kedua yaitu kegiatan selanjutnya kami menggunakan pendekatan saintifik. Jadi sintaks pada kegiatan pembelajaran yang kami susun ini, yang pertama sintaksnya adalah siswa diarahkan untuk mengamati video yang terkait tentang tema yang dipelajari. Kemudian yang kedua, orientasi peserta didik pada masalah, yaitu guru menyampaikan masalah yang akan dipecahkan secara berkelompok. Nah, siswa dapat menemukan masalahnya sendiri melalui bahan bacaan atau lembar kegiatan. Dan itu guru juga memotivasi siswa agar terlihat aktif pada aktivitas pemecahan masalah terkait tentang tema yang dipelajari. Kemudian kami memberikan motivasi untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh temannya dengan disiplin dan santun melalui belajar kelompok. Nah, setelah mereka melakukan jawaban ketika kami melempar pertanyaan, jadi ketika setelah dijawab kami mengapresiasi sehingga mereka
senang dengan apresiasi yang diberikan oleh guru. Kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi kami memastikan dulu setiap peserta ya untuk siap dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian ya, selanjutnya membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Guru membantu keterlibatan peserta didik dalam mengumpulkan data atau bahan atau selama proses penyelidikan. Kemudian siswa melakukan penyelidikan terkait dengan masalah yang diberikan dengan membaca sumber belajar dengan mencatat kembali jenis-jenis ciptaan Sang Yahudi yang termasuk makhluk hidup dan termasuk benda mati. Ibu Nita, ya? Ibu Nita, dipersingkatkan lagi Bu, Baik. seperti punya saya tadi. Ya, nggak usah, ini seperti mengembangkan, langsung aja Bu. Ya. Gitu. Ya. Kemudian kami lanjutkan kembali. Setelah siswa dapat mengetahui pengetahuannya, kami menyimpulkan. Setelah menyimpulkan, baru menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Ya, guru melakukan penilaian. Setelah itu, kami melakukan penilaian, baik itu penilaian ranah sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilannya secara kognitif. Kemudian kami memberikan lembar penilaian kepada peserta didik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.